Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita mulai pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak, semua sudah memegang buku temanya. Lihat, sekarang kita di tema pertama atau tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Ya, anak-anak buka di halaman 3. Lihat. Organ gerak manusia dan hewan. Sini sebenarnya harus membaca. Nanti anak-anak baca semuanya ya. Sekarang Bapak jelaskan dulu tentang yang namanya organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Makhluk hidup. Meja makhluk tidak hidup karena tidak bergerak. Papan tulis makhluk tidak hidup karena tidak bergerak. Pak Yusuf makhluk hidup karena Bapak bergerak, maju mundur. Oke. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi. Kan? Sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nih. Seluruh tubuh Bapak bergerak. Nih. Nah, kalau yang sebagian adalah Bapaknya diam, tangan Bapak yang bergerak. Perhatikan ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Perhatikan. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Yaitu, lihat. Ada alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Maksudnya apa sih Pak? Ada pasif, ada aktif. Kalau pasif itu tulang tanpa otot tidak bisa bergerak. Contoh misalnya orang mati tinggal kerangka tuh nggak ada ototnya, dia nggak akan bisa bergerak. Oke, kecuali di film-film horor ada tengkorak yang bergerak, itu mah film. Pada intinya kalau tulang itu tidak dapat bergerak, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan geraknya. Kerjasama antar kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke. Yang pertama, kita lihat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan. Kalau tulang doang nggak ada dagingnya, manusia nggak bisa bergerak. Kadang-kadang kita lihat orang yang sakitnya sudah kurus, tinggal tulang doang, untuk bergerak aja sulit. Nah, kita yang sehat nih bersyukur digunakan alat gerak kita untuk satu belajar. Ya, oke, lanjut. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Senyawa kimia dari mana senyawa kimianya itu dihasilkannya? Dari makanan yang kita makan sehari-hari. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau orang makan pasti punya tenaga, tapi orang yang sakit nggak makan, nggak akan ada tenaganya. Itu senyawa kimianya dihasilkan dari makanan. Ingat ya. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Di dalam tangan Bapak ada tulang. Oke, lihat. Di dalam tangan kamu juga ada tulang. Nah, ini ada ototnya nih. Kalau Bapak ototnya gede tuh. Nih, maka Bapak kuat ngangkat kamu belum tentu kuat ngangkat Bapak. Oke, perhatikan ya anak ya. Lanjut. Lihat di halaman selanjutnya. Di halaman 4 kita lihat di sini ada paragraf. Ada ide pokok. Salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf pertama kita lihat. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu ide pokoknya. Ditambahkan lagi dengan kalimat pengembang. Apa sih kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah penjelasan dari ide pokok tadi, tambahan. Contohnya misalnya,
salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, itu ide pokoknya. Secara umum, perhatikan, gerak dapat diartikan berpindah, itu kalimat pengembangnya. Nah, kemudian kamu kerjakan nanti, dilihat di paragraf kedua. Di mana paragraf keduanya? Nih, di sebelahnya ada. Ide pokok biasanya terletak di awal. Ada juga di akhir, ada juga di tengah, tapi lebih banyak di awal. Ingat, setiap ide pokok harus sampai titik. Contoh tadi kan salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, titik. Itu ide pokoknya. Ditambahkan lagi selanjutnya adalah kalimat pengembangnya. Secara umum gerak dapat. Nah, kemudian kamu lanjutkan di paragraf kedua, kamu cari ide pokoknya, kemudian juga kalimat pengembangnya kamu kerjakan nih di halaman 4-nya. Cuma tinggal nerusin, cuma sampai 4. Ingat di buku tugas. Oke, lanjut. Kemudian di halaman 5 ada organ gerak terdiri atas 2 macam. Kamu tulis. Harus dibikin seperti ini. Ya. Dikotak-kotakin biar kamu kreatif. Tapi jangan hidupnya berkotak-kotak. Nih, seperti ini ya, anak-anak ya. Organ gerak terdiri atas 2 macam. 1 kamu tulis di sini, 2 kamu tulis. Oke? Paham ya, anak-anak ya? Lanjut. Kemudian di halaman 6 ada. Kamu diskusikan ini dengan siapa? Dengan keluarga. Sama teman sebangku nggak ada. Sama kakak, sama adik, sama emak, sama bapak, sama encang, encing, babe, semua yang ada di keluarga kamu diskusikan tentang ide pokok nih di halaman 6-nya. Oke, pembelajaran pertama sudah cukup. Lanjut kita ke pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua di subtema yaitu adalah tentang apa? Kita lihat. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Pertama, nanti kamu catat ini. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber dari, kamu tulis. Yang 1, 2, 3. Ini aja kamu tulis di buku tugas. Ingat ya. Oke, ditulis aja, kamu baca ini, jangan lupa. Lanjut. Lanjut, kita lanjut. Nah, di sini ada tuliskan hasil. Nah, ini kamu cari. Nih di halaman 14 ada yang namanya nama hewan, ikan. Nama organ geraknya apa? Ikan bergerak dengan apa? Dengan kaki apa dengan sirip? Tuh ikan ya. Kamu cari. Terus kata bergerak dengan kepala apa dengan ekornya? Kamu cari ya. Tanyain sama siapa? Sama keluarga, karena kamu berkeluarga dengan kakak adik semua. Oke, lanjut kamu baca yang gerak ikan dalam air. Nah, perhatikan. Kemudian setelah dibaca di sini ada paragraf 1, 2, dan 3. Kamu cari ide pokoknya, kamu tulis di 1, 2, 3. Ya. Nih, ide pokoknya kamu cari di sini anak-anak. Tuh. Di halaman 17. Kemudian, nah ini kamu harus belajar membuat sebuah karangan. Karangan singkat. Judulnya nih ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Udah enak, udah ada ide pokoknya. Tinggal kalimat pengembangnya kamu bikin sendiri. Ya, oke lanjut. Di pembelajaran ketiga ini perhatikan. Pembelajaran ketiga, kamu baca yang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kamu baca. Nah, di sini ada Pancasila sebagai negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dulu udah ada yang namanya Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Setiap warga negara Indonesia harus memiliki agama. Ada berapa sekarang agama yang diakui di Indonesia? Kurang lebih ada 6 ya. Yang kemarin diresmikan oleh presiden kita adalah agama Konghucu ya. Ini ada, perhatikan. Berarti kalau orang yang tidak mempunyai agama,
dia tidak boleh ada di Indonesia. Di Indonesia harus memilih salah satu agama yang ada di Indonesia. Kan? Terus apa? Kita harus saling menghormati. Ketika kita melaksanakan ibadah, orang Kristen nggak ganggu kita. Begitu juga ketika orang Kristen melaksanakan ibadahnya, kita nggak ganggu. Ya, yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nih ada gambarnya, lihat. Nanti dibaca ya. Adil dan beradab, kita harus saling memberi sama orang. Ya, yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, ketika persatuan Indonesia, kita lihat ada orang sedang membuat rumahnya gotong royong. Kalau zaman dulu seperti ini, kalau sekarang kita bayar tukang. Nah, sekarang apa? Kita yang sering kita laksanakan di sini gotong royong adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, semua. Ya, lanjut. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu baca, kemudian perhatikan. Kamu isi satu, sikap yang sesuai. 1, 2, 3, 4, 5. Di halaman 25 sampai halaman 25. Oke, sampai halaman 26. Dari 24, 25, 26 kamu kerjakan. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, misalnya perilaku sikap gotong royong sesuai dengan sila keberapa kamu centang. Rajin beribadah sesuai dengan sila keberapa kamu centang. Oke? Terus di sini sikap-sikap yang sehari-hari, misalnya kamu sikap yang sesuai dalam sila Pancasila. Sila pertama apa misalnya? Kamu tulis di sini. Dibikin seperti ini, digambar, biarin jelek-jelek juga ya, nggak ada gambar yang bagus. Oke? Untuk hari ini pembelajaran selesai anak-anak, dari pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Ingat, kemudian kamu kerjakan semua tugasnya di buku tugas. Paham ya anak-anak ya? Lanjut. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain hari besok ya, di pembelajaran selanjutnya. Untuk anak-anak, selamat mengerjakan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.